Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardianto Melkiaba Sengli. Dan NIM saya adalah 2110 20 10 2. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai uh, narkotika atau narkoba. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Persemiferum, yaitu candu atau erythrocyan kokain, dan cannabis sativa atau ganja, baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Nah, menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Jenis-jenisnya adalah narkotika golongan 1, yaitu narkotika golongan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan. Nah, contohnya adalah kokain dan daun koka serta tanaman koka, ganja, opium atau opioid atau opiat atau candu, heroin atau dimorfin atau INN adalah jenis opioid alkaloid, dan yang terakhir yaitu sabu-sabu. Nah, narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Nah, contoh-contohnya di sini yaitu dari golongan 2 ada egonina, morfin, metobromida, kodein, metadon atau MTD, LSD atau lysergic acid atau acid trips atau TAPS, serta meskalin dan barbiturat. Selanjutnya ada demerol atau petidin atau petidina, dan selanjutnya ada dextropropoxifen, dan yang terakhir yaitu hasis. Hasis berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dinikmati dengan cara dihisap atau dimakan. Narkotika jenis yang kedua ini dikatakan agak tidak berbahaya hanya karena jarang membawa kepada kematian. Nah, pengertian dari psikotropika yaitu bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia, mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenisnya adalah ekstasi atau inex atau metapetamin, demerol, selanjutnya speed, dan berikutnya ada angel dust, terus ada sabu-sabu atau ICE, dan sedatif, hipnotik. Dan selanjutnya juga ada megadon, mipam. Nah, dan dari zat adiktif yaitu adalah zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya antara lain yaitu adalah alkohol, nikotin, kafeina, dan zat designer. Nah, dampak dari penggunaan narkotika yaitu menyebabkan ketergantungan zat yang merupakan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sering dianggap sebagai sebuah penyakit. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi organ tubuh dan hati, jantung, paru, ginjal, alat reproduksi, dan penyakit menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit untuk disembuhkan. Bahkan cenderung para pengguna narkoba menambah dosis yang dikonsumsinya untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, pada pemakaian dengan dosis yang berlebihan atau yang dikenal dengan istilah overdosis atau OD bisa mengakibatkan kematian. Nah, dan penyebarannya hingga kini penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Nah, upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun orang-orang dewasa. Bahkan anak-anak usia SMP dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai narkoba atau narkotika psikotropika dan zat adiktif. Dan sampai jumpa. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.